Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, kali ini pembelajaran 6 ini adalah pembelajaran terakhir yang ada di subtema 1 anak-anak ustazah. Nah, gimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Baik, kalau sudah siap, Ustazah mulai ya, Nak. Kali ini kita akan belajar tentang surat anak-anak Ustazah. Nah, zaman dulu itu surat sering digunakan oleh setiap orang. Nah, kegunaan surat itu pada zaman dulu adalah untuk bertukar pesan, untuk menyampaikan pesan, untuk menanyakan kabar, ataupun hanya untuk bertukar cerita yang dialami. Nah, itu dengan seseorang ataupun orang yang kita kenal ataupun orang yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui anak-anak ustazah. Nah, dengan adanya surat, kita bisa mendapatkan sahabat pena anak-anak ustazah. Nah, kira-kira pengertian sahabat pena itu apa ustazah? Nah, coba kalian perhatikan. Sahabat pena adalah orang yang saling tukar-menukar surat dengan orang lain untuk berteman dengan seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya surat itu, selain kita bisa mengirimkan informasi ataupun pesan ataupun sekedar bercerita kepada orang yang kita kenal, kita juga bisa mengirimkan pesan ataupun surat ataupun bercerita kepada teman yang sebelumnya tidak pernah kita ketemui, yaitu namanya sahabat pena. Nah, anak-anak ustazah, beda dengan zaman sekarang anak-anak ustazah. Kalau sekarang, kalau untuk mengirimkan pesan sudah sangat mudah ya. Bisa kita akses dengan handphone, dengan WhatsApp, dengan Instagram, dengan Facebook, Messenger, dan lain sebagainya. Jadi, kalau sekarang itu komunikasinya bisa dilaksanakan dengan mudah. Nah, beda kalau misalkan dengan surat anak-anak ustazah. Kalau zaman dulu itu ketika kita ingin mengirimkan surat, misalnya hari ini suratnya kita tulis, lalu hari ini juga suratnya kita kirimkan. Nah, sampai kepada penerimanya itu tidak langsung sampai hari ini juga anak-anak ustazah. Bisa jadi surat itu sampainya 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, bahkan bisa lebih lama daripada itu. Nah, sangat lama ya untuk proses pengiriman suratnya itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang tinggal kita buka pesan, kita SMS ataupun kita pakai WhatsApp bisa langsung sampai ya ke penerimanya. Nah, kalau dulu itu susah, harus lewat banyak cara ya, dari penulisannya, pengirimannya lagi ke kantor pos, lalu sampainya juga bisa lama. Nah, sekarang di buku kalian ini ada salah satu contoh surat yang dikirimkan oleh sahabat penanya Nina nih anak-anak ustazah. Sahabat penanya Nina namanya Sari. Nah, sekarang ustazah akan membacakan suratnya. Apa kabar sahabatku Nina? Aku ingin bercerita tentang kegiatan liburku kemarin. Akhir pekan kemarin, keluargaku berwisata ke pantai. Letak pantai dekat dari rumahku. Udara di pantai terasa hangat. Angin bertiup sepoi-sepoi. Aku membuat istana dari pasir bersama kakak. Aku dan kakakku juga bermain ombak. Ayah berpesan agar kami berhati-hati. Kami tidak boleh bermain terlalu jauh. Bagaimana pengalamanmu akhir pekan kemarin? Ceritakan kepadaku ya. Nah, jadi ini adalah contoh surat yang dikirimkan oleh sahabat penanya Nina, anak-anak ustazah. Nah, di sini Sari ini bercerita tentang kegiatan liburan akhir pekannya bersama keluarga. Sari ini dan keluarganya ini berlibur ke pantai yang ada di dekat rumah. Nah, Sari ini menceritakan kepada Nina bagaimana suasana di pantai, lalu dia bermain apa aja bersama keluarganya. Nah, itu dia ceritakan. Lalu di penutup surat, di akhir surat itu dia meminta Nina untuk membalas suratnya ini dengan menceritakan kembali apa yang dilakukan oleh Nina dan keluarganya di akhir pekan lalu anak-anak ustazah. Nah, gimana nih anak-anak ustazah? Kira-kira kalau misalkan kalian dapat surat
dari orang. Nah, kalian apakah akan membalas surat itu dengan surat kembali atau kalian balas menggunakan pesan? Nah, pasti anak-anak ustazah semuanya lebih memilih lewat pesan ya, karena lebih cepat sampainya ya nak ya. Iya. Nah, sekarang Nina ingin mengirimkan surat balasan untuk Sari. Nina memerlukan benda-benda berikut. Nah, coba di sini sudah ada 4 benda. Ini adalah pulpen dengan harga 2.000, ini adalah amplop dengan harga Rp1.000, lalu ini ada materai dengan harga Rp3.000 dan kertas dengan harga Rp500. Nah, sekarang kita coba jawab sama-sama anak-anak ustazah. Benda apakah yang paling murah? Nah, di pembelajaran lalu, kita sudah belajar mengenai membandingkan besar kecilnya nilai uang. Nah, sekarang ada pertanyaan, benda apakah yang paling murah? Gimana caranya? Menjawabnya anak-anak ustazah masih ingat? Nah, jadi cara menjawabnya itu adalah anak-anak ustazah lihat dulu angka yang ada di depannya. Ada angka 2, 1, 3, dan 5. Sekarang kita lihat dari keempat angka itu mana angka yang paling besar. Oke, angka yang paling besar adalah angka 5. Nah, tapi belum selesai sampai di sini anak-anak ustazah. Selanjutnya anak-anak ustazah harus lihat angka yang ada di belakangnya. Angka yang ada di belakangnya adalah angka 0. Semuanya angka 0. Sekarang kita hitung angka 0-nya ada berapa. Ternyata di angka 5 ini 0-nya cuma ada 2. Yang ini tidak usah dihitung ya anak-anak ya. Yang dihitung yang ini, ada 2 aja. Sisanya yang lain ada 3. Nah, berarti karena ini yang paling sedikit, otomatis ini benda yang paling murah karena harganya hanya Rp500. Selanjutnya, benda apakah yang paling mahal? Nah, berarti kita membandingkan dengan ketiga benda ini, karena tidak mungkin kertas ya, karena kertas ini harganya murah tadi anak-anak saja. Sekarang kita bandingkan 2, 1, dan 3. Mana yang paling mahal anak-anak ustazah? Iya, 3 ini, 3.000 ya, artinya benda materai. Karena angkanya paling besar dan juga angka nolnya ini sama. Nah, otomatis dia karena angka yang paling besar, ini yang paling mahal anak-anak ustazah. Selanjutnya, urutkan benda-benda di atas mulai dari yang termurah. Nah, sekarang tadi sudah ada yang termurah dan ada yang termahal. Otomatis kita mulai dari kertas dulu. Berarti kertas, lalu selanjutnya kita ke amplop, lalu selanjutnya kita ke pulpen, lalu yang terakhir yang termahal adalah materai. Nah, kalau misalkan disuruh urutkan benda-benda di atas mulai dari yang termahal, gampang anak-anak ustazah. Berarti kita mulai dari materai dulu, lalu selanjutnya ke pulpen, selanjutnya ke amplop, dan yang terakhir adalah kertas. Nah, gimana nih anak-anak ustazah semuanya? Kira-kira sampai sini sudah paham dan sudah bisa kalau membandingkan nilai uang? Oke, bagus. Kalau sudah paham semuanya, kita lanjut ya. Nah, di sini anak-anak ustazah sudah ada satu buah lagu. Nah, satu buah lagu ini judulnya adalah Anak yang Pandai. Nah, ini adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah anak-anak ustazah semuanya tahu gimana lirik lagu ini ataupun nada lagunya? Oke, kalau misalkan masih ada yang belum tahu, ustazah akan mencontohkan ya anak-anak ustazah ya. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang coba dengarkan ustazah. Kita nyanyikan sama-sama, silahkan dilihat bukunya dan dengarkan cara ustazah bernyanyi. Kalau misalkan anak-anak ustazah mau ikutin, boleh ya. Oke, dimulai dari lirik yang di atas dulu. Anak yang pandai, tak pernah lalai. Anak yang pintar, tekun belajar. Rajin di rumah, giat di sekolah. Anak yang pandai, tak pernah lalai. Nah,
Gitu tadi anak-anak Ustazah, itu adalah contoh cara menyanyikannya anak-anak Ustazah ya. Coba anak-anak Ustazah dicoba deh satu-satu di rumahnya. Sampai bisa ya. Oke deh. Nah, anak-anak Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ustazah semuanya yang sudah bergabung di pembelajaran siang ini. Dan tetap ya pesan Ustazah itu untuk anak-anak Ustazah semuanya jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan terus semangat anak-anak Ustazah semuanya. Oke, itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.